Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal Perpres rancangan Perpres draft yang disarankan oleh Dewan Pers soal opo mbok lali judulnya opo. Banyak ya yang salah sangka, yang berpendapat pemasukan dari youtubernya akan diambil oleh Dewan Pers. Enggak ya, enggak. Bukan uangnya yang ditarik, tapi mata pencahariannya yang dimatikan. Jadi bukan uangnya, tapi kebebasan memberitakannya. Jadi bukan rupiahnya dikurangi, tapi jalan buat beritanya dihilangkan. Jadi bukan dikurangi, tapi dimatikan ya. Jadi tentu ini untuk yang channel-channel tertentu, karena yang tercakup pada Perpres itu adalah yang hubungannya dengan berita, dengan news. Yang kena ya tentu channel-channel yang sekarang ini terutama membahas soal berita. Kalau umumnya ya berita, kalau soal gosip-gosip terkini kayak terakhir gosip naik gaji gitu ya, itu bakalan nggak mungkin bikin berita seperti itu lagi, karena disebutkan bahwa kalau orangnya itu atau yang melakukannya nggak punya wartawan dan wartawannya nggak hadir sendiri di tempatnya, itu nggak boleh menyebarkan berita. Jadi bikin berita berantai, berita yang mengutip sumber berita itu nggak boleh. Atau kalau misalnya boleh, harus bayar, nggak boleh gratis. Sama lah seperti zaman dulu, di mana ada kantor berita. Kantor berita itu artinya kalau ada media lain yang ingin melakukan pemberitaan, harus bayar ke sumber berita. Jadi nanti pinginnya dari Dewan Pers, berita itu terkendali, nggak boleh yang namanya berita copy paste. Dan katanya ya, demi untuk mengurangi hoax, bakal ada sensor. Jadi orang yang mau bikin berita, mau jadi sumber berita, harus terdaftar dulu. Harus terdaftar ke Dewan Pers, terdaftar sebagai anggotanya. Kayaknya ini khusus untuk pers online saja ya. Jadi harus ada hierarkinya ya. Jadi balik kayak zaman Orde Baru, di mana ada badan khusus yang mengendalikan berita. Kalau dulu yang menangani Harmoko, kalau sekarang yang menangani Dewan Pers. Kalau nggak salah, Pak Harmoko itu dari Pers juga ya, kalau nggak salah. Jadi balik seperti zaman dulu, keterbukaannya dikurangi. Kalau duitnya ya, selain dari sumber berita, dari membayari yang menyediakan berita,
yang juga jadi sumber uangnya itu adalah dari penayangan berita. Jadi penayangan berita nanti harus ada bagi hasilnya. Nah, orang-orang yang tidak menayangkan berita ya jelas nggak ikut-ikut ya. Jadi orang-orang yang ngambil beritanya orang lain itu ya harus bayar. Tapi kalau dia sendiri tidak mengeluarkan berita, dia ya nggak ada perubahan apa-apa. Nah, yang kena itu kalau untuk soal uang itu dari Google-nya, dari YouTube-nya, dari Facebook-nya, dari Twitter-nya, dari ya pokoknya semua media sosial lah ya. Nanti untuk menayangkan berita, baik Google, Microsoft juga mestinya, karena ya kalau kita buka halaman Bing pertama kali, Microsoft Edge pertama kali, ada beritanya kan, itu ya, ada berita yang ditayangkan. Nah, itu dari sumber medianya harus membayari, dari Microsoftnya harus membayari media. Ini menayangkan ini ditarget berapa rupiah. Nanti dari pihak Google, dari pihak Microsoft, dari pihak manapun ya, Facebook juga, itu diharuskan membagikan data rahasia mereka, yaitu data berapa penonton, berapa pengunjung yang dari Indonesia. Dari Google, dari Microsoft, dari Facebook dan lain-lain juga diwajibkan untuk membagikan, membongkar rahasia dari algoritma penyebaran berita mereka. Jadi cara Google, cara Microsoft memilih berita itu harus dibuka rahasianya. Terus diharuskan algoritmanya tidak menggantungkan pada kemampuan, tidak menggantungkan pada informasi yang macet. Algoritma nanti juga dituntut untuk mengoptimalkan berita yang sumbernya bukan dari copy paste, bukan dari yang minat orang ya. Nggak boleh berita itu sumbernya dari minat orang. Beritanya harus didasarkan kepada prioritas yang nanti akan diberikan oleh Dewan Pers. Jadi metode ranking search Google nanti yang ketemu pertama nggak boleh dari orang yang banyak ngeklik ya, bukan dari berita yang clickbait istilahnya, tapi berita yang dimaui oleh Dewan Pers. Jadi balik zaman Orde Baru lagi, yang menguasai nanti hanya beberapa orang saja. Jadi nanti Dewan Pers juga akan jadi pintu izin berita. Jadi semua orang yang ingin memuat berita wajib lewat Dewan Pers. Ada dewan sensor khusus dari Dewan Pers. Ya tentu bakal ada organisasi baru ya, organisasi sensor berita untuk mereka-mereka ini. Jadi 2 poin utama itu ya yang penulis tangkep ya. Jadi demi alasan untuk mengurangi hoaks, Dewan Pers ingin punya kekuasaan mengendalikan berita di semua media
online di Indonesia. Terus dari Dewan Pers juga ingin bagi hasil yang lebih banyak dari Google. Jadi pembagian pendapatannya tidak hanya dari iklan saja, tapi juga tayang. Jadi jumlah tayang ini tentu penghasilannya akan jauh lebih banyak daripada kalau iklan ya. Karena kalau jumlah tayang langsung rate-nya tertentu. Kalau dari iklan itu tergantung dari iklannya, iklan apa saja. Jadi kalau yang iklannya ini penghasilannya segini, iklannya ini penghasilannya segini. Ya dari nego itu bisa jadi pemasukannya ya meningkat banyak sekali, atau ya mungkin ada kemungkinan menurun kalau negosiasinya kurang pas. Tapi rasanya nggak mungkin pendapatan menurun, pasti akan nambah. Makanya dari Google mengeluarkan keberatan karena ya policy-polisinya bakal mengganggu Google. Kalau ada yang menyamakan dengan Australia, entah ya apa bener bakal sama dengan Australia. Karena yang diminta rasanya kok banyak sekali. Penulis sayangnya belum nemu yang kasus di Australia gimana, karena rasanya itu beda ya. Rasanya beda yang diminta itu. Kalau enggak begitu ya rasanya Google nggak akan melakukan keberatan yang seperti itu ya. Yang perlu khawatir rasanya adalah channel-channel yang mengutip berita atau yang memberitakan beritanya orang lain, yang menyampaikan beritanya orang lain. Contohnya yang melakukan seperti itu ya, kalau ada rilis motor baru ya, beberapa orang itu kan ambil foto dari internet gitu ya, terus diposting, terus beritakan oh gini ya. Isi videonya omongan yang dihasilkan lewat text to speech dengan gambar-gambar sak nemune yang ada di internet. Web channel-channel yang macam begini ini yang bakal kena duluan ya. Channel yang begini ini biasanya termasuk populer juga ya, entah kenapa orang Indonesia rupanya suka dengan screenshot. Karena buktinya channel-channel seperti ini viewernya, subscribernya bisa jutaan. Yang dicari orang itu adalah dari up to date-nya. Channel yang paling up to date viewernya paling banyak. Jadi bukan dari kualitas kontennya, karena kualitas ya masa bisa dibilang berkualitas kalau isinya cuma screenshot. Bahkan ada yang ya aslinya screenshot tapi orangnya pembawa beritanya pakai baju yang bagus, pakai ala kayak di TV gitu ya. Jadi kelihatan terlihat profesional, padahal bisa jadi itu yang melakukan adalah perorangan, bukan perusahaan khusus. Kayak berita juga menggunakan kata-kata yang sama kayak yang disampaikan oleh pembawa berita. Kontennya padahal cuma screenshot videonya orang lain dan seterusnya. Yang seperti itu yang terutama. Dan ini juga mestinya terjadi di banyak sektor, banyak faktor. Karena ya penulis pun sempat ya mengutip berita kalau ada motor ini ya copy paste beritanya orang lain. Ada motor keluar baru, masa ya nggak copy paste dari yang lain-lain. Tapi entah apakah peraturan seperti itu bakal tembus ya. Orang menyamakan dengan Australia tapi kok rasanya beda jauh ya.
Entah yang diimplementasikan di Australia itu bagaimana, nanti penulis carilah. Kalau ada nemu ya penulis bahas terpisah, penulis bahas sendiri. Dan ya munculnya yang kayak gini, walau orang banyak salah paham, kita ya masih harus tetap khawatir. Yang pertama adalah karena balik lagi ke zaman Orde Baru di mana tidak terbuka persnya, dan ini yang ngomong adalah Google sendiri. Google yang selama diskusi dengan Dewan Pers itu tahu persis apa yang dibicarakan di sana. Dan Google sendiri mengungkapkan bahwa salah satu alasannya adalah keterbukaan persnya ya, kalau nggak salah ya. Ono 2 poin yang diutamakan, tapi kalau nggak salah yang satunya itu keterbukaan persnya. Terus yang kedua kalau nggak salah mematikan media-media kecil, cuma media besar saja yang hidup. Nah, untuk soal kecil sama besar ini kayaknya karena ada persyaratan bahwa yang bisa mengeluarkan berita online adalah yang punya badan usaha berita. Dan ini butuh modal minim 50 juta dan 2 anggota atau yang berada di badan usaha itu adalah yang punya sertifikat wartawan. Entah ya untuk jadi wartawan itu syaratnya apa. Akan jadi kesulitan yang sangat besar bila wartawan itu harus punya pengalaman. Pengalaman artinya pernah bekerja di suatu media. Dan medianya tentu dibatasi media ini atau enggak semua media terpenuhi bisa jadi sumber tempat magangnya. Kalau misal media itu mensyaratkan, dan magangnya juga bisa aja misal minim setahun. Artinya ya untuk bisa mendapatkan seperti itu ya nggak mungkin orang biasa lah ya. Tapi orang yang secara khusus emang niatan jadi wartawan. Dan sebagai wartawan juga ya bakal dinilai oleh perusahaan tempat dia bekerja. Nggak gampang mestinya. Dan di sisi lain itu adalah ruang lingkupnya, cakupannya. Mungkin Dewan Pers cuma ngomong soal berita, tapi sejauh mana berita itu yang dimaksud? Karena sekarang orang itu bisa misalnya punya motor, di syuting diceritakan, ditunjukkan, misal kalau modifikasi, misal kalau ganti oli, misal kalau punya trik-trik unik, atau yang kerja di bengkel gitu ya, nyuting mobilnya yang sedang diperbaiki, nyeritakan masalah-masalahnya apa, penyakit-penyakitnya apa. Kalau ada peristiwa misalnya, ada meetingnya grup ini, grup otomotif ini, juga misalnya pingin nunjukin caranya masak, pingin nunjukin keadaan kampungnya. Kampung saya banjir gini ya, gara-gara ini tak syuting gitu ya. Memberitakan ada kemacetan, terus apa mana ya contoh-contoh ya, ada acara lawak lucu gitu ya,
terus mencoba melawak sendiri, buat kayak podcastnya bahas ini gitu ya. Nah itu kalau termasuk berita, dianggap sebagai oh ini news nih, ini berita ini, berarti kita harus punya izin dari Dewan Pers. Dan semua konten yang kita buat nanti harus dari Dewan Pers. Misalnya kita buat video shot ya, nunjukkan lucu-lucuan, nunjukkan review, nunjukkan membongkar kebohongan apa gitu ya, itu nanti bisa aja jadi harus lewat Dewan Pers. Kalau Dewan Persnya nggak terima, nggak setuju, bisa dianggap hoax, terus yang nggak boleh tayang. Jadi nanti beberapa inovasi, beberapa hal yang sebenarnya merupakan kenyataan bisa dianggap jadi hoax. Karena penulis sendiri tahu persis ada ya yang sumber informasinya itu pembohong, tapi jadi dianggap yang benar. Yang penulis maksud ini adalah dari sisi bahasan minyak goreng ya, karena di website Mangkoninfo atau apa ya, ada soal pemakaian minyak goreng di oli mesin, itu disebut hoax. Padahal di kenyataan yang pakai minyak goreng ada yang ngomong tenaganya motor meningkat, masalah mobilnya jadi berkurang, yang aslinya divonis harus turun mesin jadi nggak perlu turun mesin lagi, yang asalnya motornya mobilnya berasap knalpotnya jadi nggak berasap, suaranya biasanya kasar jadi halus, yang biasanya harus beberapa kali turun mesin jadi nggak perlu turun mesin lagi. Nah itu jadi dianggap hoax oleh Menkominfo itu, gara-gara ada orang yang ngaku-ngaku orang masyarakat pelumas Indonesia ya, mengklaim bahwa minyak goreng itu mengandung ini gitu, gliserol atau kalau nggak salah. Nah, katanya gliserol itu bahaya, kalau pakai gliserol akan gini. Padahal itu bohong ya, karena minyak goreng untuk menghasilkan gliserol harus dicampur dulu dengan sesuatu, nggak langsung minyak goreng itu terus jadi menghasilkan gliserol. Harus ada reaksi kimia dulu. Tapi Menkominfo lebih percaya sama orang Mas Pi ini karena dia punya jabatan, karena dia punya kedudukan, mungkin juga punya koneksi di orang pemerintah, sehingga kabar bahwa minyak goreng kalau dicampurkan oli mesin itu bisa memberikan beberapa keuntungan berubah jadi memberikan kerugian. Itu contohnya lah, bahwa pemerintah itu nggak selalu bisa dipercaya. Karena minyak goreng terbukti banyak orang yang buas, mengapa kok dianggap merusak dan macam-macam, padahal kenyataannya tidak begitu. Nah kalau kasus seperti itu aja bisa terjadi, ketika Dewan Pers jadi memegang kendali seluruh informasi yang ada di Indonesia, ya pastilah bakal muncul masalah yang sama. Mungkin dari Dewan Pers nyebut ya, yang ditakutkan adalah berita hoax, berita copy paste, berita yang mencuri berita lah istilahnya.
Padahal ada loh mekanisme untuk melaporkan berita-berita yang hoax di YouTube. Dan nggak sembarangan ya. Konten-konten yang di-copy, yang dianggap tidak direstui oleh pemilik berita, bisa dihilangkan, bisa di-take down, bisa dihentikan. Penulis sendiri karena pernah ya mengalami mengutip potongan pendek channel YouTube tertentu, oh ternyata punyanya media besar gitu ya, langsung video penulis di take down, harus di take down kecuali segmen-segmen yang ada kontennya dia dihapus. Ya wes tak hapus, videonya bisa up lagi. Kalau nggak salah itu membahas oktan bensin, dan video yang penulis pakai cuma salah satu sumber. Jadi walau konten yang punya dia dihapus, isinya masih relevan. Jadi dari YouTube sendiri sudah ada mekanisme untuk mencegah pembajakan berita, pembajakan konten. Sudah ada mekanisme untuk mencegah hoax. Sudah ada mekanisme untuk ngasih laporan bahwa oh ini terlalu sadis, oh ini soal hal-hal yang tidak baik, ini soal perkelahian. Ada, kita bisa laporkan. Jadi itu tinggal mekanismenya saja. Kalau merasa YouTube itu kurang tahu ya, kurang sensitif, ya tinggal dari dewan persnya saja nyewa orang untuk melihat browsing YouTube terhadap hal-hal yang dianggap tidak relevan oleh mereka. Itu aja cukup. Mekanisme YouTube, Facebook sudah ada soal itu. Kan ada toh tombol laporkan gitu di setiap video YouTube, video Facebook, Twitter, macam-macam. Karena memang dari pemerintahannya sendiri dari Amerika sudah mengakomodasi hal itu. Nah, karena soal pembajakan, soal hoax itu sudah terakomodasi. Nah, yang jadi poin sekarang tinggal apa? Ya tinggal bagi hasil. Jadi rasanya ini akan jadi apa ya, perdebatan lah antara Google dan Microsoft, Facebook lawan Dewan Pers atau Indonesia. Entah ya, apa presiden berani untuk mencawe-cawe soal ini. Kalau misal dari Amerika Serikat sendiri membela Google, membela Microsoft, membela Facebook, rasanya nggak mungkin lah berani ya. Rasanya nggak akan bisa tembus. Karena ya nggak kebayang lah kalau misalnya Google block out Indonesia, semua traffic internet dari Indonesia diblokir. Dari Microsoft, apa yang terjadi kalau Microsoft tiba-tiba menghentikan semua servis atau penyediaan jasa yang di Indonesia? Yang mau aktivasi Windows nggak bisa. Windows yang sekarang butuh aktivasi tahunan atau bulanan nggak akan bisa terusan ya. Barangkali dari Zoom juga, dari Facebook, pasti akan ribut besar sekali kalau misalnya semua jasa-jasa layanan dari media asing ini dihentikan. Karena masyarakat sudah pakai lama. Dan masyarakat sudah menganggap dari Facebook, dari YouTube, dari Twitter, dari macam-macam itu fair. Dianggap sudah
apa adil. Kalau mendadak Dewan Pers merasa, oh pemasukan saya tidak adil, terus minta gini, terus dari pihak media luarnya nggak mau, terus cabut dari Indonesia, nggak kebayang orang-orang dari Dewan Pers ini bakal diperlakukan bagaimana sama masyarakat Indonesia. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.